Halo, selamat datang di channel Ruang Diskusi. Sekarang pertanggal 15 Oktober 2023. Sini saya akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan teman-teman mahasiswa-mahasiswi, khususnya ini semester mahasiswa baru. Ini mereka mengalami kendala, ini khususnya dulu buat yang menggunakan Android ya, HP, untuk login di akun si layar mereka. Mereka mengalami beberapa kendala saat mereka login di akun si layar mereka menggunakan Android, dan sekalian memberikan tanggapan terhadap cara pengerjaan diskusi di selayar. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, cara penyelesaiannya, ini saya akan minta maaf dulu sebelumnya. Kemarin kan ada teman-teman kita mahasiswa-mahasiswi baru itu dengan kendala seperti itu, dan saya suruh mereka untuk mengupdate itunya, aplikasi Google Chrome-nya. Nah, setelah diupdate itu juga nggak berhasil, terus saya suruh lagi untuk menghapus, menginstal aplikasi Google Chrome-nya, toh juga tidak berhasil. Nah, saya mohon maaf, itu saya sebenarnya saya kurang paham karena saya nggak tahu kendalanya bahwa seperti itu. Soalnya saat saya menggunakan login ke si layar itu, saya tidak menggunakan handphone, ternyata saya menggunakan laptop PC. Nah, berhubung karena banyak pertanyaan seperti itu, makanya saya inisiatif membuka akun si layar saya menggunakan HP Android. Nah, ternyata kendalanya sama. Makanya saya berinisiatif memberikan solusi ini, memberikan tips ini kepada teman-teman itu agar tidak mengalami kendala seperti itu. Nah, sekaligus nanti saya akan membahas tentang link to web ya. Nah, ini pokok permasalahannya tadi itu, kepada teman-teman kita itu, bagi yang menggunakan HP Android itu, mereka saat login di Google Chrome menggunakan HP, di situ ada kendala parameter tidak valid. Nah, perlu saya jelaskan dulu kepada teman-teman, ini sebenarnya bukan kendala eh, di aplikasinya ya, dan bukan juga kendala dari server atau jaringannya tuh kurang bagus. Ini sebenarnya kendalanya di HP di aplikasi Google Chrome eh, teman-teman itu semua. Nah, mungkin juga di sini yang nonton nanti ini ada yang kurang tahu, yang kurang paham cara login di si layar itu. Saya memberikan step by step teorinya agar tidak gagal paham ke depan. Untuk login ke si layar itu, pertama-tama kita akan membuka Google Chrome bagi yang suka menggunakan Google Chrome. Nah, di tombol di menu search-nya itu kita akan mengetik aja silayar.ut.ac.id garing login. Nah, setelah diketik itu lalu enter, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kan berhubung bahasa aplikasi Google Chrome saya udah saya rubah, di sini kan tertera bahasa Indonesia. Sebenarnya di tempat di NIM ini seharusnya kalau belum dirubah itu dari kalau belum dirubah bahasanya ini tertera di sini itu username, dan di sini itu password. Lalu di sini nanti masuk. Nah, berhubung ini udah saya rubah bahasanya, makanya seperti ini. Nah, di sini perlu saya pertegas dulu, saya berikan penjelasan kepada teman-teman, untuk login di selayar itu menggunakan NIM, dan passwordnya itu tanggal, bulan, dan tahun lahir. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini nanti. Nah, di sini masukkan NIM-nya, terus sandinya itu tanggal, bulan, dan tahun lahir teman-teman mahasiswa tanpa menggunakan spasi atau tanda baca. Nah, setelah itu udah diketik semua mulai dari NIM dan sandinya,
lalu klik masuk. Nah, setelah masuk, nah ternyata di akun saya sendiri itu, makanya saya bilang, saya mohon maaf dulu kepada teman-teman itu kemarin yang bertanya kepada saya, yang saya suruh update terus dihapus Google Chrome-nya, itu saya mohon maaf dulu, soalnya saya tidak tahu kasusnya seperti ini. Makanya karena banyak pertanyaan-pertanyaan itu tadi yang masuk ke chat pribadi saya, makanya saya inisiatif membuka laman SIA saya menggunakan handphone, menggunakan Android. Nah, ternyata benar. Di sini ada tertera muncul pop up di bagian atas layar handphone saya, itu invalid parameter. Nah, caranya itu kan ketika ini perlu diingat dulu, kalau misalkan pop up ini muncul, so pasti ini nanti mata kuliah yang ikut kita di web itu tidak akan muncul di sini. Nah, caranya gimana? Ini untuk menanganinya, ini kan di yang ada invalid parameter itu, yang ada tanda X itu silang itu, diklik aja itu biar tampilannya akan nanti berubah putih seperti ini. Nah, setelah tampilannya putih seperti ini itu nanti seperti ini, setelah di close itu tadi parameter tidak valid itu. Nah, di pojok kanan atas ini kan ada tanda titik 3. Nah, itu teman-teman mahasiswa ngeklik itu, terus setelah diklik nanti akan muncul pop up seperti ini. Nah, diklik menu setelan. Setelah menu setelan nanti akan muncul lagi tampilan menu seperti ini. Nah, di sini teman-teman mahasiswa klik yang itu, privasi dan keamanan. Setelah diklik nanti tampilannya lagi berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini teman-teman mahasiswa mengklik itu hapus data dan jelajah. Nah, setelah dihapus data ini, jelajah hapus, diklik itu, nanti akan muncul lagi tampilan seperti ini. Nah, di sini kan ada dua menu ini, salah satunya dasar dan lanjutan. Ini saya sarankan buat teman-teman mahasiswa untuk mengkliknya yang jangan yang dasar. Soalnya historinya tidak akan terhapus semua. Saya sarankan ini yang lanjutan. Dan terus setelah diklik lanjutan, ini menu-menu ini pasti masih ada banyak di bawah, masih ada banyak di bawahnya ini. Ini nanti teman-teman mahasiswa semua ngechecklist aja semua ini, diceklis aja semua ini, tanda dicentang aja semua. Ini nanti masih masih ada di bawah ini masih belum saya scroll ke atas tadi ini pada saat saya screenshot. Nah, setelah dipilih ini yang saya anjurkan ya, ada yang lanjutannya. Nah, setelah ini lanjutan diklik, nanti ini kan otomatis kan berubah. Yang tadinya kan yang kita di tampilan yang dasar ini kan yang berbloknya itu kan, yang terpilihnya ini sekarang ini kan dasar. Nah, kita pindah ke lanjutan. Nah, di lanjutan nanti ini kan akan muncul nih. Ya, ada sandi, ada data, ada situs. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan saya sarankan kepada teman-teman semua itu, di bawahnya ini kan ada rentang waktu, nanti ini kan rentang waktu. Nah, saya sarankan kepada teman-teman mahasiswa itu, di rentang waktunya itu jangan sejam terakhir atau 15 menit atau 45 menit terakhir. Ini saya sarankan kepada teman-teman ini semua. Nah, cara merubahnya ini kan bagi yang tidak sesuai ini kan semua udah saya tukar itunya, udah data jelajahnya saya pilih semua. Nah, bagi teman-teman yang ini yang keterangan rentang waktunya itu tidak semua, silakan dirubah dengan cara mengklik ininya semua ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah tampilannya muncul seperti ini, diklik yang semuanya tadi itu, nanti setelah diklik semua nanti, nah di bawah ininya, di pojok bagian bawahnya itu nanti ada tertera menu hapus data. Nah, setelah hapus data nanti, itu saya pastikan kepada teman-teman semua yang mengalami kendala seperti itu tadi akan hilang itu parameter tidak valid tadi itu. Nah, seperti ini tampilan awalnya nanti setelah dihapus data jelajahnya, kita
login lagi menggunakan itu, kita login login dari awal lagi ya. Nah, ini saya pastikan itu invalid parameter tadi itu tidak akan muncul di bagian layar ini nanti. Nah, ini saya berikan juga buat teman-teman yang pengen atau mau merubah bahasa ini. Ini kan masih bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan teman-teman suka bahasa Inggris atau paham bahasa Inggris, nggak apa-apa. Diganti juga nggak jadi masalah. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengganti bahasanya, yang kurang paham bahasa Inggrisnya, ya caranya klik aja nih lagi tadi yang titik 3 di pojok kanan atas itu. Nah, akan muncul tampilan menu seperti ini. Nah, di situ diklik aja yang terjemahkan. Nah, itu nanti otomatis bahasanya akan berubah. Nah, kurang lebih seperti itulah cara penanganan kasus teman-teman kita itu yang ada keterangannya parameter tidak valid, atau kalau yang bahasa Inggrisnya ini invalid parameter. Nah, demikian saja. Semoga teman-teman mahasiswa yang mengalami kendala seperti ini dapat teratasi dengan video tutorial yang saya berikan ini. Nah, itu tadi satu lagi untuk teman-teman mahasiswa yang bertanya tentang diskusi di selayar. Nah, ini saya berikan contohnya aja langsung ke menggunakan akun salah satu mahasiswa baru ya di UT. Nah, setelah login, ini kan tampilannya menggunakan laptop ya, menggunakan PC. Nah, nanti di sini salah satunya contohnya ini mata kuliah bahasa Inggris. Nah, ada yang bertanya itu gimana cara pengerjaan diskusi di bahasa Inggris itu ya. Nah, nah ini kan diskusinya di sini. Ini gimana cara membalasnya ya? Ini perlu saya ingatkan dulu teman-teman. Ini kan web ini tutorial webinar ini beda dengan tuton yang di learning. Kenapa diskusinya maksudnya yang beda itu diskusinya dengan tuton dengan web ini sebenarnya beda. Karena kenapa saya bilang beda? Kalau di tuton itu kan kita tidak tatap muka dengan dosen, dengan tutornya. Sementara di web itu kan kita ketemu sama dosennya per tiap satu kali 1 minggu selama 8 kali pertemuan. Makanya kan untuk kasus dengan diskusi ini sebenarnya pada saat web itu kan kita ketemu sama dosen. Nah, saran saya pada saat tutorial webinar atau Zoom itu berlangsung, alangkah bagusnya kalau teman-teman itu mahasiswa bertanya kepada dosennya, Bu, Pak, gimana diskusi yang di layar? Apakah dikerjakan atau tidak? Nah, kalau dosennya bilang ya dikerjakan, dan tanya lagi gimana cara penyelesaiannya. Tidak apa-apa sih kalau misalkannya dilanjutkan seperti ini kan ada juga satu mata kuliah ini yang Ardiman itu, teman kita Ardiman ini balas diskusi. Nah, ini kan udah dijawab sama Ardimannya. Nah, tidak, makanya kan saya bilang tadi itu kan tidak masalah kalau misalkannya dikerjakan. Cuman nanti itu yang menjadi permasalahannya nanti itu kan, iya kalau misalkannya jawaban yang kamu berikan itu sesuai dengan permintaan dosennya. Kalau tidak ya gimana? Makanya kan ya makanya kan saya bilang saya suruh pada saat tutorial webinar itu berlangsung ditanya langsung sama dosennya. Bu, Pak, itu diskusi yang di layar atau dikerjakan atau tidak? Nah, kalau disuruh kerjakan ya gimana cara penyelesaiannya? Nah, apakah boleh ditulis tangan, diketik, atau dikasihkan di dalam PTT, dalam bentuk PTT, PowerPoint gitu? Nah, makanya saya bilang itu nggak jadi masalah kalau dijawab. Tapi saran dari saya, iya kalau misalkannya jawaban yang teman-teman mahasiswa itu kasih benar sesuai dengan permintaan dosen. Kalau tidak, ya kerjakan ulang lagi. Itu kan 2 kali kerja. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkannya mau ngulang-ngulang gitu, nggak jadi masalah sih. Nggak jadi masalah nggak jadi masalah. Atau juga teman-teman mahasiswa sendiri yang repot nantinya.
Makanya kan saya bilang kasih tutorial ini biar teman-teman mahasiswa juga paham lah, jangan kewalahan gitu. Nah, sekalian di sini saya memberikan informasi kepada teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman mahasiswa yang baru bergabung di UT, itu yang baru masuk. Di situ kemarin kan saya pernah menyinggung di video saya sebelumnya tentang link to web. Ini saya menggunakan share di mana aja ya buat login sini. Nah, di sini kan di ini kan kemarin dia kan udah melakukan tutorial webinar di hari Sabtu kemarin, di mulai dari jam 12 sampai jam 14, berarti jam 18.30. Nah, ini linknya. Nah, ini perlu saya ingatkan dan beritahu sama teman-teman mahasiswa-mahasiswi baru, ini link ini tetap digunakan ya. Ini kan kemarin mulai Zoom-nya di pertanggal 14 Oktober itu yang jadinya kan kemarin. Ini kan tanggal sekarang kan tanggal 15. Ini kan mereka menggunakan link ini mulai dari kemarin. Nah, untuk Sabtu depan itu pertanggal berapa ya? Pertanggal 21. Nah, pertanggal 21 Oktober besok, ini link ini ini bukan hanya hari Sabtu sih, sampai 8 kali pertemuan itu link ini masih tetap digunakan ya. Ini link ini tidak akan berubah-ubah. Ini selama 8 kali pertemuan dari awal dari tanggal 10 dari tanggal 14 Oktober itu sampai 8 kali pertemuan khusus mata pelajaran ini masing-masing seperti ini pendidikan jasmani. Ini link ini digunakan pada saat masuk di sesi-sesi berikutnya. Ini sampai 8 kali pertemuan ini tetap aja digunakan. Begitu juga dengan mata pelajaran mata kuliah bahasa Inggris. Ini link ini tetap berlaku khusus mata kuliah bahasa Inggris. Begitu juga dengan ini pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Ini link ini tetap digunakan khusus mata kuliah yang berwawasan masyarakat. Ini link ini tidak akan berubah. Nah, mana tahu nanti kan teman-teman mahasiswa kan minggu depan atau mau masuk ke web di tanggal 21 ya, di tanggal 21 besok, besok kan mau ngecek lagi kan, mau ngecek ini di cek jadwal ini lagi, mau ngetik nicknya. Terus di sini tanggalnya nggak berubah, masih tanggal 14 saja. Mungkin nanti teman-teman mahasiswa mengira nanti, wah berarti itu Sabtu depan tanggal 21 itu berarti kita tidak masuk ke web ya, soalnya di situ tanggalnya masih tanggal 14. Itu kan udah masuk kita pada Sabtu kemarin. Itu jangan ngaco, ini jangan ngawur ya. Ini link ini akan digunakan selama tutorial webinar itu selama 8 kali pertemuan ini. Link ini makanya disimpan link ini sesuai dengan jam sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman itu gunakan, sesuai dengan mata kuliah tersebut. Nah, contohnya kan masuk sesi pertama itu ya alangkah bagusnya sih saya sarankan link ini dicatat, disalin, dimasukkan ke catatan kecil atau lebih bisa sarankan sih di WhatsApp sih buat buat catatan aja di WhatsApp, terus linknya itu ditaruh di situ. Nah, sehingga kan tiap kali masuk di webinar di tutup web itu kan, nah tinggal tapi dikasih keterangan lah bahasa Inggris. Kalau misalkan yang pertama itu kan bahasa Inggris, berarti itu bahasa Inggris, ini linknya. Terus jam kedua kan misalkan pembelajaran berwawasan kemasyarakatan, itu ditaruh linknya. Soalnya sehingga kalau tiap kali hari Sabtu itu masuk, berarti ya mata kuliah yang pertama yang awal itu ya klik aja, udah nggak usah lagi masuk-masuk ke sini, otomatis linknya nanti ya udah tersimpan di situ, klik aja udah langsung masuk ke Microsoft Teams-nya. Ya demikianlah mungkin cukup sekian dulu penjelasan atau tanggapan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswanya yang baru ini dapat dimengerti.
Terima kasih. Semoga tutorial saya ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.